Aku mengeluarkan kartu kredit hitamku untuk mensponsori biaya kuliah Shenzi, tapi dia yang biasanya lugu tiba-tiba menjadi dingin dan angkuh. Komentar-komentar berkelebat dengan cepat di depan mataku. Tokoh utama wanita telah bereinkarnasi, akhirnya bisa menebus penyesalan kehidupan sebelumnya dengan teman masa kecilnya. Jika bukan karena tokoh pria pendukung yang diam-diam membuat masalah di kehidupan sebelumnya. Bagaimana mungkin tokoh utama pria dan wanita bisa melewatkan seumur hidup? Mendongak menatap alis mata Shenzi yang dingin, matanya tanpa alasan memerah saat melihat teman masa kecilnya. Shenzi telah bereinkarnasi menjadi dirinya yang berusia 18 tahun dan tidak punya uang sepeser pun, berdiri di sisinya. Aku dengan jelas merasakan perubahan temperamen di sekujur tubuhnya, semacam kebangsawanan yang dipelihara oleh uang dalam jangka panjang, yang sama sekali tidak mungkin muncul pada seorang gadis miskin. Dia melirik kartu hitam di tanganku dengan jijik, suaranya dingin. Biaya kuliahku sendiri. Akan kupikirkan sendiri caranya, tidak perlu kamu menggunakan uang untuk menginjak-injak harga diriku. Setelah mengatakan itu, dia langsung melewatinya. Memeluk Lu Jinyan yang wajahnya penuh permusuhan padaku, dengan kekuatan yang besar, seperti memeluk permata yang telah hilang dan ditemukan kembali. Jinyan, sekarang aku tahu, orang yang paling kucintai adalah kamu. Suasana di sekitarnya menjadi ramai, komentar di depanku menjadi semakin padat. Shenzi sangat berani. Saat pertama kali bereinkarnasi, dia benar-benar menyatakan cintanya pada Lu Jinyan. Benar, sama sekali tidak bertele-tele. Tokoh pria pendukung sekarang bodoh kan? Di kehidupan sebelumnya tokoh utama wanita dengan enggan menerima kartu hitammu demi biaya kuliah, dan setuju untuk bersamamu. Sekarang, sebanyak apapun uang yang kau berikan, itu tidak ada gunanya. Aku menggaruk kepalaku, melihat yang muncul dari udara tipis. Dari sana aku menyadari kenyataan, aku adalah tokoh pendukung pria yang mereka bicarakan, seorang tuan muda jahat yang memaksa tokoh utama wanita untuk bersamaku. Di depan mataku adalah Shenzi yang telah bereinkarnasi. Di kehidupan sebelumnya aku yang baru saja memasuki universitas langsung jatuh cinta pada Shenzi pada pandangan pertama, mengetahui bahwa dia tidak punya uang untuk membayar biaya kuliah. Secara sukarela mengeluarkan kartu hitam untuk menanggung biaya universitasnya, dan mengusulkan untuk bersama. Shenzi memegang kartu hitam itu dengan ragu untuk waktu yang lama. Pada akhirnya tetap setuju, dan mengubur teman masa kecil yang telah lama dicintainya di dalam hati. Dia yakin bahwa akulah yang memisahkan dia dengan Lu Jinyan. Dan membenci watak tuan muda yang mendominasiku, rendah diri dan sensitif, merasa bahwa dirinya lebih rendah dalam cinta. Tidak memiliki harga diri sama sekali, tetapi sudah terbiasa dengan kehidupan orang kaya, dan tidak ingin kehilangan pohon uangku ini. Bertahun-tahun setelah lulus, ketika berita pernikahan Lu Jinyan datang, cinta yang telah lama dipendamnya tidak bisa lagi ditekan. Ingin melakukan aksi rebut paksa pengantin yang gila-gilaan, tetapi bertabrakan dengan truk di tengah jalan dan meninggal di tempat. Setelah bereinkarnasi, hal pertama yang dia lakukan adalah menyatakan cinta yang belum pernah diucapkannya di kehidupan sebelumnya. Untuk menghapus penyesalan kehidupan sebelumnya. Aku mengerutkan kening, komentar itu memang sesuai dengan karakterku yang manja. Hanya saja seperti yang mereka katakan, Shenzi mengambil begitu banyak uang dariku. Setelah lulus aku juga memperkenalkan jaringan dan membuka perusahaan untuknya. Mengapa dia tidak sedikit membungkuk dan patuh padaku sebagai seorang tuan muda? Mengapa dia tidak menuruti perkataanku sebagai seorang tuan muda? Bukankah seharusnya begitu? Mungkinkah dia ingin menggunakan cara halus dan kasar untuk menelan seluruh hartaku? Bibirku tertarik ke atas. Dengan tegas menyerahkan kartu hitam itu kepada seorang gadis yang lewat. Shenzi, siapa bilang aku akan mensponsori biaya kuliahmu? Orang yang ingin kuberi sebenarnya adalah dia, wanita cantik ini. Maukah kau jadi pacarku? Kolom komentar langsung meledak. Ada apa ini? Aku salah lihat. Kenapa kartu hitamnya diberikan ke orang lain? Gadis ini. Kau tidak akan bisa menggunakan kartu hitam itu. Tokoh pria pendukung hanya mencintai Shenzi seorang. Mustahil dia bersama orang lain di kehidupan ini. Maju selangkah untuk mundur dua langkah. Menarik. Tokoh utama wanita tidak akan termakan trik ini. Tubuh Shenzi terhenti. Matanya yang baru saja terlahir kembali menunjukkan sedikit ketidakpercayaan dan kebingungan. Sepertinya dia tidak menyadari bahwa alur cerita di kehidupan ini mulai menyimpang dari kehidupan sebelumnya. Tapi kekasihnya ada di depan mata. Ketakutan akan kematian dan kegembiraan kelahiran kembali masih menstimulasi otaknya, membuatnya tidak banyak berpikir. Aku dengan antusias mengajak wanita cantik di depanku untuk makan bersama. Baru saja mulai kuliah, aku belum terlalu familiar dengan wajah-wajah di sekitarku. Mengenai Shenzi, aku juga mendengar dari percakapan teman sekelas bahwa dia belum mengumpulkan biaya kuliahnya. Karena itulah aku dengan niat baik mengeluarkan kartu hitam itu. Ingin bertanya apakah dia bersedia menjadi pacarku. Lagi pula, wajahnya sangat sesuai dengan seleraku. Mungkin di kehidupan sebelumnya aku benar-benar mencintainya. Tapi di kehidupan ini, cinta bahkan belum dimulai sudah terbunuh di dalam tunasnya. Aku adalah putra tunggal dari keluarga Yun yang kaya raya. Aku adalah tuan muda yang tidak pernah menderita. Aku punya banyak uang, mengapa harus terpaku pada satu pohon bengkok? Pacaran dengan siapa saja juga sama.
Wanita cantik yang memegang kartu hitam ini juga sesuai dengan seleraku, kan? Aku memilih restoran termewah di dekatnya, mengambil menu dan melihatnya sekali, lalu melemparkannya ke pelayan. Sajikan semua hidangan andalan kalian. Pelayan itu pergi dengan gembira. Pintu hotel yang terbuka menarik perhatian semua orang. Shen Ziyi yang terlahir kembali merangkul Lu Jinyan yang dicintainya. Shen Ziyi di kehidupan sebelumnya benar-benar terawat dengan baik oleh uang. Baik tata krama maupun sikapnya saat makan, tidak ada celah sedikit pun. Benar-benar seperti putri orang kaya. Dia sesekali melihat ke arahku, matanya dipenuhi dengan penghinaan dan kejengkelan yang tak tertahankan. Seolah-olah dia yakin bahwa aku muncul di sini adalah untuk menunggunya dan mencoba mendekatinya. Dia juga yakin bahwa aku makan dengan wanita lain adalah untuk membuatnya cemburu. Shen Ziyi dengan santai memesan 7 atau 8 hidangan andalan di menu, lalu menatap penuh kasih sayang pada teman masa kecilnya, Jin Yan. Makanan di sini biasa saja. Kau makan saja dulu. Tunggu ada waktu. Aku akan mengajakmu mencicipi makanan laut segar impor kelas atas, lalu mengajakmu ke toko barang mewah untuk membeli pakaian model terbaru. Lu Jinyan sangat terkejut hingga hampir pingsan karena bahagia, lalu melirikku dengan bangga. Dia meninggikan suaranya, Kak Ziyi, hari ini adalah hari pertama kita bersama. Aku punya hadiah yang sudah lama aku siapkan untukmu. Ekspresi sombong terpancar di wajahnya. Komentar-komentar di layar mengatakan, mereka berdua sudah saling kenal sejak kecil dan hanya menunggu untuk masuk universitas bersama, lalu menjalin hubungan secara alami. Ketika aku mengeluarkan kartu hitamku, Lu Jinyan sangat marah hingga giginya hampir patah. Cara dia menatapku seperti seorang perebut kekasih. Tetapi ketika Shen Ziyi di kehidupan sebelumnya setuju untuk menjadi pacarku, dia tidak pernah menyebutkan keberadaan Lu Jinyan. Benar kan? Lu Jinyan mengeluarkan sebuah kotak sederhana secara misterius. Ekspresi Shen Ziyi terlihat bersemangat. Komentar-komentar di layar juga berteriak dengan gila. Ya Tuhan! Pertemuan pertama pemeran utama pria dan wanita setelah kelahiran kembali sangat manis. Perkembangannya terlalu cepat. Begitu cepat sehingga aku tidak bisa mengikuti kecepatan perkembangan mereka. Kalian tebak hadiah apa yang ada di dalam kota ini? Aku ingat di kehidupan sebelumnya, Yun Yo memberi pemeran utama wanita sebuah jam tangan mewah senilai lebih dari 2 juta yuan. Meskipun pemeran utama pria tidak sekaya dia. Tetapi hadiahnya pasti dibuat dengan sepenuh hati. Kotak itu terasa ringan saat digenggam di telapak tangan. Shen Ziyi membukanya dengan penuh harapan. Di dalamnya terdapat sebuah toples kecil berisi bintang kertas buatan tangan. Lu Jinyan berkedip. Kak Ziyi, ini adalah bintang-bintang yang sengaja aku lipat selama liburan musim panas. Aku hanya menunggu kita masuk ke universitas yang sama, lalu mengungkapkan perasaanku padamu dan memberikannya padamu. Di setiap lembar bintang tertulis kalimat, aku cinta kamu. Bagaimana? Apakah kamu menyukainya? Komentar-komentar yang tadinya ramai langsung terdiam. Jika aku tidak tahu bahwa Shen Ziyi telah dilahirkan kembali, mungkin aku juga akan mengira dia akan menyukai hadiah ini. Mungkin sekotak bintang kertas ini, bagi dirinya yang berusia 18 tahun, adalah hadiah yang langka. Polos dan indah. Tetapi di balik penampilannya yang mudah tersembunyi jiwa seorang wanita berusia 24 tahun. Dirinya yang berusia 24 tahun sudah terbiasa melihat jam tangan dan mobil mewah. Barang-barang mewah yang didapatkannya sangat banyak. Bahkan beberapa jam sebelumnya. Shen Ziyi saat meninggal dalam kecelakaan mobil mengendarai mobil mewah di garasiku. Setir kulit asli yang lembut dan kotak kayu. Yang dibuat dengan kasar terasa sangat kontras saat disentuh. Aku tersenyum dan mengeluarkan sebuah jam tangan dari tas. Aku membelinya secara spontan saat melewati toko jam tangan mewah hari ini. Karena wanita di depanku ini telah menjadi pacarku, tentu saja aku tidak bisa pilih kasih. Aku mendorong kotak hadiah yang indah itu ke hadapannya. Gu Qinghan, hari ini juga hari pertama kita bersama. Ini hadiah dariku. Coba lihat, apakah kamu menyukainya? Komentar-komentar di layar kembali ramai. Tidak mungkin. Bukankah jam tangan ini diberikan kepada pemeran utama wanita di kehidupan sebelumnya? Kenapa sekarang diberikan kepada orang lain? Dia pasti masih mundur selangkah untuk maju 2 langkah. Berusaha menarik perhatian pemeran utama wanita. Percayalah padaku, dia tidak akan bertahan lama. Gu Qinghan belum pulih dari keterkejutannya tentang kartu hitam itu, dan kejutan kedua datang, dengan gemetar menyentuh permukaan jam. Namun Shen Ziyi berteriak, jangan sentuh, ini jelas milikku. Kata-kata selanjutnya belum selesai. Semua ditelan kembali. Aku tahu dia ingin mengatakan bahwa jam itu miliknya. Di kolom komentar disebutkan bahwa jam tangan ini dia pakai selama 6 tahun di kehidupan sebelumnya dan sangat menyukainya. Setiap malam sebelum tidur dia harus melepasnya, dengan hati-hati menyekanya dan meletakkannya di dalam kotak. Kehidupan sebelumnya berbeda dengan kehidupan sekarang. Sekarang dia memiliki teman masa kecil yang dicintainya untuk menemaninya, pasti dia tidak lagi tertarik pada hal-hal duniawi ini. Lu Jinyan memutar matanya ke arahku dengan wajah muram. Punya uang itu hebat ya? Bau uang yang menjijikan. Jam tangan tanpa ketulusan, sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan bintang-bintangku yang penuh ketulusan. Kak Ziyi, bagaimana menurutmu? Shen Ziyi kembali sadar dan dengan susah payah memaksakan senyum.
Apa yang dikatakan Jinian benar. Dia mendapatkan kembali semangatnya, baru saja akan mengambilkan sayur untuk teman masa kecilnya yang tercinta. Ponselnya tiba-tiba berdering, penerimaan ponsel tiruan itu tidak bagus, tidak terlalu jauh. Aku dengan jelas mendengar suara dingin dari telepon. Halo, Nyonya Shen, biaya rawat inap ibumu harus diperpanjang. Wajah Shen Zi tiba-tiba berubah, kolom komentar langsung panik, hampir lupa. Ibu tokoh utama wanita sakit parah dan dirawat di rumah sakit, menunggu uang penyelamat nyawa. Aku ingat di kehidupan sebelumnya tokoh pendukung pria langsung melemparkan 1 juta ke rumah sakit. Operasinya berjalan dengan lancar. Tidak mungkin, tokoh utama pria dan wanita baru saja memberikan sedikit gula. Apakah tokoh pendukung pria akan menggunakan ibu tokoh utama wanita untuk mengancam tokoh utama wanita lagi? Mengapa tokoh pendukung pria terus menghantui? Sial. Tokoh pendukung pria melihat ke arah tokoh utama wanita, dia pasti berpikir dia telah menemukan kesempatan untuk mendekati. Aku ingat pernah mendengar dari beberapa teman sekelas. Ibu Shen Zi menderita kanker selama beberapa tahun, tabungan keluarga telah habis, dan penuh hutang. Aku buru-buru menatap Gu Qinghan. Apakah ada anggota keluargamu yang sakit? Tidak, tidak. Shen Zi bangkit dan hendak pergi ke rumah sakit, tetapi dihentikan oleh pelayan. Nyonya, Anda belum membayar. Orang-orang di sekitarnya tertawa, di kehidupan sebelumnya dia bergantung pada keluarga Yun kami. Kemanapun dia pergi makan di restoran mewah, pemiliknya akan menyambutnya dengan senyum, dan dengan hormat memintanya masuk. Dia jelas belum beradaptasi dengan dirinya yang baru terlahir kembali. Pelayan mengeluarkan tagihan, 1.280 yuan. Uang ini tidak cukup untuk setengah botol anggur merah yang dia minum di kehidupan sebelumnya. Shen Zi secara alami mengulurkan tangan untuk mengambil kartu hitam, sampai dia meraba-raba dan tidak menemukan apapun. Keringat dingin tiba-tiba muncul di dahinya. Ya, dia kembali ke usia 18 tahun. Lebih muda, juga lebih miskin, dirinya yang sekarang. Aku tidak punya uang sepeser pun, apalagi 1.280 yuan, bahkan 80 sen pun. Dia tidak bisa membayarnya. Pelayan itu tersenyum. Shen Zi menggigit bibirnya. Berbicara kepada Lu Jinian, Jinian, bayar dulu makanan ini. Aku akan membayarmu kembali nanti. Lu Jinian waspada. Kak Zi, uang saku bulanku hanya 1.500 yuan. Makan ini menghabiskan 1.200 yuan. Bagaimana aku bisa hidup di sisa hari? Jangan khawatir, aku punya cara untuk menghasilkan uang. Bagaimana kamu bisa menghasilkan uang? Bukankah seharusnya kamu yang mentraktir? Mengapa kamu menyuruhku membayar? Lu Jinian bergumam, tidak mau membayar. Sepasang protagonis yang baru bersama selama 1 jam. Menghadapi rintangan pertama dalam cinta mereka. Aku segera mengeluarkan kartu dan memanggil pelayan. Shen Zi memalingkan wajahnya dengan jijik, seolah-olah aku akan mengejarnya dan terus mengganggunya detik berikutnya. Dia sama sekali tidak ingin terlibat dengan tuan muda yang mendominasi seperti aku. Nada bicaranya penuh dengan rasa jijik. Yunyo, aku sudah berkali-kali bilang, bisakah kamu menjauh dariku? Aku benci gangguanmu dan aku lebih benci kamu ikut campur antara aku dan Jinian. Baik aku maupun ibuku. Tidak butuh uang busukmu. Aku terkejut dengan kulit tebal Shen Zi. Bahkan menurut rentetan peluru. Aku sangat mencintainya di kehidupan sebelumnya. Tapi sekarang kita belum pernah bersama. Rentetan peluru muncul tepat waktu. Ketika mendengar bahwa Shen Zi tidak punya uang untuk membayar uang sekolah, Yunyo hanya mengeluarkan kartu hitamnya. Dia belum pernah mengatakan sepatah kata pun untuk memintanya menjadi pacarnya. Dia buru-buru menyatakan cintanya kepada teman masa kecilnya. Sebelum ini, kami tidak memiliki kontak apapun. Dia membenci orang di kehidupan sebelumnya, tetapi dia juga orang yang tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan sebelumnya. Aku tersenyum sinis. Aku hanya memanggil pelayan untuk membayar tagihan. Mahasiswa Shen, apakah kamu sakit? Kamu selalu berpikir aku mengganggumu. Wajah Shen Zi memucat. Dia menyadari bahwa kita sekarang sama dengan orang asing. 6 tahun gangguan di kehidupan sebelumnya belum terjadi. Setelah menyadari hal ini, dia mundur setengah langkah. Rentetan peluru menjadi cemas. Apa yang terjadi? Mengapa pemeran utama pria kedua tidak mengeluarkan uang untuk mengobati penyakit Ibu Shen? Benar. Jika pemeran utama pria kedua tidak memberikan uang, dari mana pemeran utama wanita akan mendapatkan angka astronomi itu? Ibu Shen adalah satu-satunya yang menghiburnya dalam 6 tahun kehidupan yang tertekan bagi pemeran utama wanita. Melihat rentetan peluru yang bergulir, wajahku menjadi gelap. Mereka menyebut 6 tahun aku menghabiskan uang untuk melemparkannya ke Shen Zi sebagai kehidupan yang tertekan. Adalah pengalaman memalukan Shen Zi yang tak terlupakan. Di kehidupan sebelumnya, saya menggunakan uang untuk membantu Ibu Shen Zi. Yang saya dapatkan adalah perhitungan dia dan Shen Zi. Xiao Yi, bagaimana bisa seorang pria menindas wanita? Dengarkan ibu. Kamu harus memegang semua uang di tanganmu. Putriku sangat luar biasa dan masuk universitas yang bagus. Keluarga Yun hanya memiliki 1 putra, cepat atau lambat uang itu akan menjadi milik kita sendiri. Shen Zi mengangguk pasrah. Sayangnya, kekayaan besar keluarga Yun bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh orang luar seperti dia. Yang bisa dia dapatkan.
Hanya sedikit yang bocor dari celah jari saya. Jika dia patuh, saya akan memberikan sedikit. Jika tidak patuh, maka tidak sama sekali. Bagaimana mungkin tuan muda dari keluarga kaya sepertiku begitu bodoh untuk menyerahkan properti keluarga dengan mudah? Gu Qinghan tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Teman sekelas Shen, jelas-jelas kamu yang terus-menerus mengganggu Yunyo. Dia bahkan tidak mempedulikanmu. Namun kamu selalu memasang tampang terpaksa dan terhina. Sungguh menggelikan. Ekspresi Shen Zi menjadi gelap dan nadanya tidak sabar. Kamu bermarga Gu, kamu seorang udik, beraninya kamu berbicara denganku dengan nada seperti itu. Apakah kamu tahu identitasku? Nadanya rendah, sangat mirip dengan seorang wanita muda. Dengan sedikit keanggunan yang dipelihara oleh uang. Setelah perusahaan dibuka di kehidupan sebelumnya, banyak orang menyanjung dan memanggilnya Nyonya Shen. Setelah mendengarnya terlalu banyak, orang menjadi sombong. Hanya saja Shen Zi belum menyadarinya. Bahwa pakaian yang dia kenakan saat ini bahkan tidak sebagus Gu Qinghan. Aku mengangkat alisku. Teman sekelas Shen benar. Gu Qinghan menatapku dengan sedih. Aku melihat pakaiannya dari atas ke bawah. Biasa dan murah, memakainya seperti udik. Aku mengerutkan kening dan melambaikan tangan. Menunjukkan kesombongan seorang CEO. Pakaian yang sangat jelek, bahkan jika diberikan padaku, aku tidak akan memakainya. Gu Qinghan, sekarang segera ikut aku ke pusat perbelanjaan. Beli pakaian senilai tidak kurang dari 200.000 yuan. Tidak boleh keluar dari pintu pusat perbelanjaan. Sambil membawa beberapa tas belanja, Gu Qinghan masih dalam keadaan terkejut. Seluruh tubuhnya lambat laun pulih. Aku menyentuh rambutnya. Pacarku. Tentu saja harus memakai yang terbaik. Komentar masih membahas situasi Shen Zi saat ini. Dia saat ini sedang kewalahan karena uang. Biaya kuliah, biaya hidup, biaya pengobatan ibunya. Jika cinta masa kecilnya adalah satu-satunya penyesalannya di kehidupan sebelumnya, maka di kehidupan ini. Setelah dia menghaluskan satu-satunya penyesalan, selusin penyesalan baru muncul. Dalam perjalanan kembali ke sekolah, aku menikmati komentar-komentar itu dengan nikmat. Tokoh utama wanita, jangan mencari peran pendukung pria. Kamu akan diganggu olehnya selama bertahun-tahun. Aku lebih ingin melihatmu berkencan manis dengan tokoh utama pria. Tokoh utama wanita sangat menyedihkan. Masih harus dipaksa kembali ke sisi pemeran pendukung pria. Siapa yang tahan dengan sifat maco pemeran pendukung pria? Mungkinkah kelahiran kembali pun tidak bisa lepas dari kendali pemeran pendukung pria jahat? Mengikuti komentar ke bawah, benar saja, di depan asrama. Aku melihat sosok Shen Zi, dia sepertinya sudah lama menungguku, setelah melihatku. Awalnya tersenyum sedih, lalu seolah pasrah, Yunyo. Aku kalah, aku tetap tidak bisa lepas dari gangguanmu, begini saja. Asalkan kamu memberiku kartu hitam, dan berjanji untuk sedikit menahan emosi, aku bersedia menjadi pacarmu. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, dia tampak sangat lesu, seolah-olah telah membuat tekad yang besar. Juga seperti membuat konsesi yang besar, bahkan wajahnya pun menunjukkan penghinaan dan rasa malu. Apakah harga dirinya begitu berharga? Berani-beraninya dia menyaingi kartu hitam tak terbatas milikku? Aku tertawa terbahak-bahak, belum pernah melihat pengemis yang begitu keras kepala. Tak tahan untuk mengingatkannya. Saudari Shen, bolehkah saya bertanya, apakah kita saling mengenal? Sudut bibir Shen Zi menggantung senyum tipis. Yunyo, tidak ada yang lebih memahamimu daripada aku. Apakah kamu pikir dengan begitu aku akan lebih sering melihatmu? Baiklah, cepat berikan kartu hitamnya padaku. Ibuku masih di rumah sakit dan sangat membutuhkannya. Nada bicaranya pasti, yakin aku akan mengalah padanya. Di kehidupan sebelumnya, aku bersamanya selama 6 tahun. Jika bukan karena cinta, bagaimana mungkin aku bisa bertahan begitu lama? Dia pernah melihatku tergila-gila karena cinta, juga pernah melihatku menyatakan cinta dengan heboh, sebagai pihak yang dimanjakan. Dia tidak takut apapun. Biaya rawat inap ibunya tidak bisa lagi ditunda. Kekacauan menantinya untuk diisi dengan uang. Gu Qinghan dengan tegas menghalangi jalanku. Kapan Yunyo mengatakan, ingin kamu menjadi pacarnya? Kalimat terakhir itu seperti petir di siang bolong, menyambar Shen Zi di tempat, dia tertegun di tempat untuk waktu yang lama. Tiba-tiba teringat sebuah kejadian. Begitu dia terlahir kembali, dia langsung menyatakan cintanya pada Lu Jinian. Sedangkan aku benar-benar tidak pernah mengatakan hal-hal seperti menyuruhnya menjadi pacar. Perselisihan dengan diriku di kehidupan sebelumnya, belum terjadi sekarang. Namun tak lama kemudian Shen Zi menggelengkan kepalanya mencemooh diri sendiri. 6 tahun perselisihan di kehidupan sebelumnya terukir dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia percaya bahwa aku tidak mencintainya? Dia menghela napas, nadanya penuh dengan kelelahan yang tak tertahankan. Baiklah, Yunyo. Aku mengakui bahwa aku menyatakan cinta pada Jinian, membuatmu tidak senang, tetapi kondisi ibuku tidak bisa lagi ditunda. Cepat berikan kartunya padaku, masalah yang lalu akan kulupakan. Melihat Shen Zi berkompromi, komentar pun menjadi heboh. Tokoh utama wanita akhirnya terlahir kembali. Mengapa dia malah terlibat dengan pemeran pendukung pria lagi? Tetapi jika tidak ada Yunyo. Sekarang dia hanyalah seorang siswa miskin. Bahkan jika dia memulai bisnis, dia tidak punya modal awal. Aku melihat ke arah Shen Zi. Baik menjawabnya maupun menjawab rentetan komentar.
Jika tidak punya uang, carilah cara, jangan merasa sayang dengan harga diri. Apa kau tidak punya pantat? Shen Ziyi sepertinya terluka harga dirinya olehku, dan tidak muncul selama beberapa hari berturut-turut. Aku masih ingat hari itu sebelum dia pergi dia berkata dengan gigi terkatup, Yunyo, kau tidak akan pernah menyadari betapa menjijikannya temperamenmu. Sebagai hukuman, kau sendiri harus tenang, selama sebulan ke depan. Jangan harap bisa melihatku lagi. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba, aku merasa tidak nyata. Kami berada di jurusan yang sama tetapi kelas yang berbeda, kampus yang begitu besar, ingin bertemu seseorang secara kebetulan adalah hal yang sangat sulit. Setelah Shen Ziyi menghilang, aku semakin sering berinteraksi dengan Gu Qinghan. Dia setiap kali berdiri dengan tenang di bawah asrama menungguku pergi ke kelas bersama. Bahkan dengan sukarela ingin membantuku mengambil air dan membeli makanan, dihentikan dengan galak oleh teman sekamarku. Kezhen, Tuan Muda Yun. Nona, kalian bertanggung jawab atas cinta dan keindahan saja, pekerjaan kasar semacam ini. Mohon serahkan pada pelayan tua ini. Kezhen sangat cerdik, jadi aku biasanya memanggilnya monyet. Setelah dia masuk universitas, keluarganya tidak memberinya sepeser pun, memaksanya untuk membelikan rumah dan mobil untuk adiknya. Si monyet keras kepala, membawa barang bawaannya dengan karung kulit ular, seorang diri menempuh jalan mencari ilmu. Di hari pertama sekolah, aku menawarkan untuk memintanya membantuku mengambil air dan membeli makanan, sekali 200 yuan. Dia memelukku dengan terharu dan menangis lama. Aku sudah lama melupakan Shen Ziyi, justru rentetan komentar dari waktu ke waktu menyiarkan keadaannya saat ini. Misalnya, mengatakan bahwa dia meminjam uang kemana-mana untuk menutupi lubang, tetapi berapa banyak uang yang bisa dimiliki oleh siswa di sekitarnya, itu hanyalah setetes air di padang pasir. Dia yang tidak punya uang sepeser pun, harus bergantung pada Lu Jinyan untuk makan, kekasih yang dulu menyesal tidak bisa bersama. Bergaul secara bertahap memiliki hambatan. Untuk mengumpulkan uang, Shen Ziyi yang di kehidupan sebelumnya tidak pernah bekerja paruh waktu. Bahkan mulai melakukan pekerjaan paruh waktu. Aku pikir aku tidak akan pernah bertemu Shen Ziyi lagi, tetapi secara kebetulan bertemu dengannya saat menemani Gu Qinghan makan di kantin. Biasanya aku hanya akan muncul di sini pada akhir pekan. Shen Ziyi datang dari Senin hingga Jumat. Kami seperti dua garis paralel yang tidak pernah bersilangan. Tetapi Shen Ziyi yang seharusnya berada di luar sekolah pada akhir pekan, sedang duduk di kantin, auranya sedikit berubah. Dia yang baru saja terlahir kembali, membawa aura bangsawan yang dipelihara oleh uang. Setiap gerak-geriknya memiliki kepercayaan diri yang tak dapat dijelaskan. Sekarang dia hanya memiliki wajah yang penuh kelelahan dan kegelisahan, tubuhnya menyusut, dan alisnya juga berkerut secara tidak alami. Saat aku dan Gu Qinghan melangkah masuk ke kantin, kami melihat Lu Jinyan secara misterius membawa makanan, dengan nada bersemangat. Aku berhasil mendapatkan makanan terbaik di kantin, cepat coba. Setelah mengatakan itu, dia meletakkan makanan di depan Shen Ziyi seolah ingin dipuji. Itu adalah sayur campur seharga 7 yuan yang berminyak. Hambar dan tidak menarik. Aku bisa dengan jelas melihat ekspresi jijik di wajahnya. Komentar mulai ramai lagi. Bagaimana tokoh utama wanita bisa makan makanan seperti ini? Ya. Di kehidupan sebelumnya, setiap hidangan adalah makanan lezat. Mengapa setelah terlahir kembali dia makan hal-hal seperti ini setiap hari? Lalu pakaian tokoh utama wanita. Hanya beberapa puluh yuan untuk satu set. Di kehidupan sebelumnya, dia mengenakan barang-barang mewah model terbaru. Tapi semua yang dimiliki tokoh utama wanita dibawa oleh tokoh pria pendukung. Jika tidak ada tokoh pria pendukung, dia seharusnya menjalani kehidupan seperti itu. Kehidupan ini hanyalah kembali ke titik awal yang sebenarnya. Setelah kata-kata ini diucapkan, tidak ada yang menanggapi lagi. Di kehidupan sebelumnya, setelah aku menjalin hubungan dengan Shen Ziyi, aku tidak pernah makan di kantin sekolah. Setiap kali makan, aku pergi makan di restoran mewah. Atau meminta kepala pelayan untuk mengatur sashimi segar dan mengirimkannya ke sekolah. Setiap minggu aku pergi berbelanja di toko barang mewah. Pakaian Shen Ziyi hampir tidak pernah dipakai untuk kedua kalinya. Dia beradaptasi dengan sangat cepat dengan kehidupan mewah seperti itu. Hari demi hari, dia menjadi sangat pemilih tentang makanan dan pakaian. Tiba-tiba kembali ke hari-hari seperti ini, tentu saja dia merasa sulit untuk menelan dan merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Setelah lama terdiam, Shen Ziyi masih meletakkan sumpitnya dan berkata dengan ragu-ragu kepada Lu Jinyan di depannya. Jinyan, aku ingin meminta bantuanmu. Bantuan apa? Bisakah kamu meminjamkanku 200.000? Lu Jinyan tersedak tahu dan secara naluriah meninggikan suaranya. Apa katamu? Kau memintaku meminjamimu 200.000? Kau makan dan minum dariku. 1.280 yuan yang kau pinjam setengah bulan lalu. Uang makan belum dikembalikan, sekarang kau berani memintaku meminjamimu 200.000? Tatapan menusuk yang tak terhitung jumlahnya menyerbu Shen Ziyi. Aku juga terkejut mendengarnya. Keluarga Lu Jinyan hampir sama dengan Shen Ziyi, seorang mahasiswa. Bagaimana dia bisa mengumpulkan 200.000 untuknya? Lu Jinyan masih meraung, apakah kau tahu bahwa orang tuaku tidak menghasilkan 100.000 yuan dalam setahun? Bagaimana kau bisa meminta uang padaku? Setiap hari kau menggunakan kartu makanku untuk makan di kantin dan masih mengeluh bahwa makanannya tidak enak.
Tidak sebanding dengan makanan laut segar yang dikirim melalui udara. Sekarang kau tidak punya apa-apa. Apakah kau makan makanan laut segar dalam mimpi? Wajah Shenzi memerah seperti terbakar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Aku menjadi seperti ini hari ini karena kamu. Dulu, setiap kali makan, aku tidak pernah menghabiskan kurang dari 1.000 yuan. Anggur merah terburuk yang pernah aku minum juga berharga puluhan ribu yuan per botol. Siapapun yang bertemu denganku akan dengan hormat memanggilku CEO Shen. Lu Jinian seperti mendengar lelucon. Shenzi, apakah ini pertama kalinya aku mengenalmu? Seseorang yang bahkan tidak bisa mengumpulkan biaya kuliahnya, setiap hari berfantasi menjadi CEO yang dominan. Makan enak dan minum mahal. Apakah kau sakit? Tawa meledak di sekeliling. Membangunkan Shenzi dari kehidupan mewahnya di kehidupan sebelumnya, dia telah bereinkarnasi selama sebulan dan memilih jalan yang sangat berbeda dari kehidupan sebelumnya. Rentetan komentar mulai mengeluh lagi. Ada apa ini? Aku di sini untuk menonton kisah cinta kampus yang manis dari pemeran utama pria dan wanita. Kenapa jadi bertengkar setiap hari? Tidak punya uang? Bagaimana bisa ada kisah cinta manis untuk ditonton? Shenzi menoleh dengan kesal ke samping. Seketika punggungnya menegak. Kerutan di dahinya mengendur, senyum penuh keyakinan kembali terpasang, menatap mataku dengan juga sedikit harapan. Aku mengagumi jam tangan yang baru kubeli dan berjalan melewati Shenzi dengan santai. Kemudian dengan malas melirik makanan di kafetaria, mengerutkan kening jijik dan memanggil Gu Qinghan. Ayo makan di luar sekolah. Melihat Gu Qinghan mengangguk, aku langsung melewati Shenzi. Berjalan lurus keluar kafetaria tanpa melirik. Kepercayaan diri di wajah Shenzi hancur berantakan. Setelah aku berjalan menjauh, dia meninggalkan Lu Jinian dan mengejarku sambil berteriak, Yun Yao. Kenapa kamu tidak? Kata-kata selanjutnya, saat melihat Porsche Cayenne di luar kafetaria. Tiba-tiba tertelan kembali. Mobil mewah itu diparkir dengan mencolok di jalan yang harus dilalui menuju kafetaria. Banyak siswa yang menatap dengan iri. Shenzi menghela napas geli. Ternyata, kamu ingin memberiku kejutan. Tapi aku tidak suka yang terlalu mencolok. Lain kali jangan lakukan ini lagi. Aku ingat, di kehidupan sebelumnya, Shenzi mengendarai mobil ini untuk mencari teman masa kecilnya dan kemudian mengalami kecelakaan mobil dan meninggal. Benar. Di kehidupan sebelumnya, mobil ini baru diberikan kepada pemeran utama wanita setelah lulus. Tanpa diduga, di kehidupan ini, pemeran pendukung pria membawanya keluar lebih awal. Pemeran utama wanita kita akan selalu menjadi milik pemeran utama pria. Bagaimana mungkin dia goyah karena mobil mewah? Selanjutnya, adalah momen puncak tamparan. Shenzi jelas sangat menyukai mobil ini. Di kehidupan sebelumnya, dia mengendarainya berkali-kali di jalanan ibu kota. Menarik perhatian banyak orang. Dia secara alami membuka pintu mobil, tetapi dimarahi dengan marah oleh kepala pelayan di kursi pengemudi. Ini mobil yang diberikan tuan muda kami kepada Nona Gu. Kenapa semua orang ingin duduk di dalamnya? Tangan Shenzi berhenti di tempat seperti tersengat listrik. Aura nona muda yang menghilang selama setengah bulan berkumpul kembali. Suaranya sangat rendah, Paman Wang. Mobil ini milikku. Apakah kamu bahkan melupakan ini? Di kehidupan sebelumnya, mobil ini miliknya. Tapi sekarang, aku mencibir dan dengan cepat membuka pintu mobil. Dan duduk di dalam bersama Gu Qinghan. Kemudian membanting pintu. Shenzi dengan cepat menarik tangannya. Hampir mematahkan jarinya. Melalui jendela mobil, aku menatapnya dari atas ke bawah dengan jijik. Shenzi, kamu harus mengubah kebiasaan burukmu mengambil barang orang lain. Mobil ini adalah hadiah untuk pacarku. Apa urusannya denganmu? Di mata Shenzi, aku selalu menjadi anak orang kaya yang sombong. Tentu saja, bicaranya harus arogan dan tanpa ampun. Kegembiraan yang baru saja muncul dari Shenzi hancur berantakan. Tatapan ketakutan menyapu diriku, berbisik pelan. Bukankah mobil ini seharusnya diberikan kepadaku? Aku sudah mengendarainya selama 2 tahun di kehidupan sebelumnya. Sudah reinkarnasi begitu lama, masih memikirkan kehidupan sebelumnya. Kehidupan sebelumnya yang dia benci. Di kehidupan ini, menjadi bunga di cermin, bulan di air, tidak bisa ditemukan lagi. Rentetan komentar juga tercengang. Ada apa? Pemeran pria pendukung sepertinya tidak menyukai pemeran utama wanita sama sekali. Pemeran utama wanita bereinkarnasi dengan kesepian. Awalnya ingin menonton kisah cinta yang manis, tapi bagus, baru bersama setengah bulan sudah bertengkar 16 kali. Ingin menonton pemeran utama wanita menampar wajah pemeran pria pendukung yang terjerat, siapa sangka pemeran utama wanita terus ditampar wajahnya. Kalian semua mengatakan Yun Xiao terus mengganggu Shenzi. Kenapa menurutku justru pemeran utama wanita yang mengganggu pemeran pria pendukung? Aku mengalihkan pandanganku dari rentetan komentar. Aku adalah Tuan Muda Yun, sejak kecil sudah lahir di Roma. Bagaimana mungkin aku akan mengganggu wanita yang tidak berguna? Karena dia merasa tidak menyatakan cinta dan bersama teman masa kecilnya di kehidupan sebelumnya adalah penyesalan seumur hidup, maka di kehidupan reinkarnasi ini, biarkan dia benar-benar mewujudkan penyesalan itu. Mobil melaju dengan satu injakan gas, dari kejauhan terlihat. Aku melihat Lu Jinian menarik kerah baju Shenzi dan berteriak keras, sementara Shenzi masih terpana melihat asap knalpot mobil.
Membiarkan orang itu memarahi dan mencabik-cabiknya. Menarik kembali pandanganku, aku mengeluarkan switch dan bermain sambil mengeluh. Paman Wang, mobilnya terlalu mencolok jika masuk ke sekolah. Jika begini beberapa kali, pimpinan sekolah akan mengajakku berbicara. Paman Wang dengan cepat mengangguk. Baik, lain kali aku akan menunggu di depan gerbang sekolah. Ngomong-ngomong, Tuan Muda, karena Anda belum punya pacar, bagaimana kalau mempertimbangkan perjodohan dengan keluarga Gu? Duduk di ruang pribadi bar, aku mengamati Gu Qinghan di depanku. Dalam perjalanan ke sini, aku dengan tidak sabar menolak, tidak ingin dijodohkan dengan orang asing. Paman Wang terkejut. Tidak asing? Anda sudah lama dekat dengan nona muda keluarga Gu. Saat mengatakan ini, Gu Qinghan meringkuk di barisan belakang mobil, menyusut menjadi burung puyuh. Orang-orang seperti kelas kita. Perjodohan adalah hal yang pasti, hanya untuk mengikat bisnis kedua keluarga, meningkatkan kekuatan untuk melawan risiko. Pesan di ponselku masih berisi pesan yang dikirimkan ayahku kepadaku. Dasar anak nakal. Melihat kamu bergaul dengan baik dengan nona muda keluarga Gu, aku merasa lega. Jika cocok, bertunanganlah dulu. Jika tidak cocok, segera ganti dengan yang berikutnya sampai kamu puas. Saat ini, aku merasa seperti anak nakal yang seenaknya memilih teman wanita yang cocok, hidup sangat mewah. Gu Qinghan dengan bingung menjelaskan padaku. Yunyo, aku hanya dengar kamu ingin mencari mahasiswa miskin untuk berpacaran. Jadi aku berpakaian sedikit lusuh, tapi belum melakukan apa-apa, baru saja menemukannya di antara kerumunan. Kamu tiba-tiba memasukkan kartu hitam ke pelukanku lalu memintaku menjadi pacarmu. Aku tidak menyangka kebahagiaan datang begitu tiba-tiba, katanya. Dia mendaftar di universitas yang sama denganku hanya untuk menyatakan cinta yang terpendam di hatinya selama bertahun-tahun. Hanya saja tidak menyangka. Aku lebih dulu dengan boros memacarinya, prosesnya memang berbeda, tapi hasilnya sudah benar. Nada bicaraku dingin, jadi kamu sudah sekaya ini, makan, minum, dan bersenang-senang kita berdua semua menggunakan kartu hitamku. Dia buru-buru menjelaskan, tidak, kartu hitam itu. Aku tidak pernah menyentuhnya. Saat kamu memberikannya padaku, kamu tidak memberitahuku kata sandinya. Tidak bilang kata sandi, aku dengan canggung menerima kartu hitam itu lalu dengan canggung memasukkannya kembali ke dalam tasku. Layar obrolan sudah meledak, bergulir dengan padat. Bagaimana bisa setelah kelahiran kembali? Alur cerita menyimpang begitu banyak, aku ingat di kehidupan sebelumnya juga ada perjodohan ini, tapi bukankah Yunyo beralasan sudah punya pacar? Menolak perjodohan di tempat, seorang pelayan mendorong pintu ruang pribadi sambil membawa minuman, memecah kecanggungan di ruangan itu. Mata bertemu, minuman tumpah ke lantai. Orang itu pertama kali terkejut. Kemudian malu menjadi marah. Bagaimana bisa kalian berdua, pria dan wanita lajang, berada di sini? Apakah itu Shen Zi? Dia mengenakan rompi merah anggur, muncul di depan pintu ruang pribadi. Seperti yang dikatakan obrolan. Pekerjaan paruh waktu yang dia temukan adalah datang ke bar untuk mengantarkan minuman kepada pelanggan. Wajah Shen Zi pucat pasi. Matanya menyapu bolak-balik di antara kami berdua, dengan cepat maju dan meraih pergelangan tanganku. Mengapa kamu bersamanya sendirian? Aku melepaskan cengkeramannya, ini tunanganku, aku tidak bersamanya. Mungkinkah bersamamu? Shen Zi dibuat pusing oleh 3 kata, tunangan, ruang pribadi yang remang-remang. Tidak bisa menutupi wajahnya yang pucat. Setelah beberapa lama, dia melepaskan seluruh kekuatannya. Tersenyum pahit, Yunyo, aku tahu kamu bersamanya. Adalah untuk membuatku marah. Terlahir kembali, aku pada akhirnya masih harus terjerat denganmu. Dia memalingkan wajah dan menggigit bibirnya. Kau benar-benar menang. Aku berjanji padamu. Menjadi pacarmu. Tunggu sebentar, aku bersuara menghentikan. Apakah aku bertanya sesuatu padamu? Kau sudah tanpa malu setuju. Shen Zi memejamkan mata. Seolah telah membuat keputusan besar. Tahukah kau, aku terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya, kau mengeluarkan kartu hitam memintaku menjadi pacarmu, dan juga memberi ibuku 1 juta untuk biaya pengobatan. Bahkan Porsche Cayenne itu juga merupakan hadiah untukku. Kita bersama selama 6 tahun, kau memiliki watak yang manja. Tapi aku terus-menerus mengalah. Meskipun di kehidupan sebelumnya aku selalu merindukan Lu Jinian, tapi kelahiran kembali kali ini membuatku menyadari hatiku sendiri. Aku masih mencintaimu. Shen Zi mungkin tidak menyadari, dalam nada bicaranya. Terdapat kerinduan yang tidak dia sadari. Layar komentar mulai bercanda lagi, kisah cinta pemeran utama wanita ini. Benar-benar mendapatkan banyak keuntungan Berkencan bisa mendapatkan begitu banyak keuntungan. Tuan muda, bagaimana kalau kau melihatku saja? Jangan terlalu terpaku pada jenis kelamin. Tiba-tiba menyadari bahwa pemeran pria kedua sangat sadar. Berkencan dengan pemeran utama wanita di kehidupan sebelumnya. Jika dia patuh, maka akan diberikan sumber daya, tidak akan dengan bodoh menyerahkan harta keluarga. Di kehidupan ini, pemeran utama wanita menyatakan cinta pada orang lain. Pemeran pria kedua langsung melepaskan rasa sukanya, dan tidak akan menoleh ke belakang. Kalimat terakhir membuatku tersadar.
Ternyata di kehidupan sebelumnya Shen Ziyi merasa tidak nyaman karena aku tidak menyerahkan seluruh harta keluarga Yun padanya. Dalam benaknya, aku seharusnya menyerahkan seluruh kekayaan keluarga Yun dengan kedua tangan, lalu menjadi anak nakal yang hidup dari nafasnya. Tapi aku hanya sombong dan mendominasi. Bukannya idiot, Shen Ziyi malah menganggap ini sebagai miliknya. Jika tidak bisa didapatkan, maka akan membenci sampai ke tulang. Harta ayahku, aku bahkan belum memikirkannya. Bagaimana bisa dia yang memikirkannya? Suasana di ruang pribadi agak suram. Gu Qinghan ragu-ragu bangkit. Aku tahu standar untuk naik posisi adalah ayah yang suka berjudi, sakit parah, ibu, adik perempuan yang bersekolah, dan diri sendiri yang hancur. Tapi aku tidak menyangka bahwa sekarang sudah sampai pada persaingan metafisika. Dia menoleh menatapku dengan sedih. Yunyo, aku tidak memiliki latar belakang yang menyedihkan itu. Orang tua sehat, adik juga baik-baik saja bersekolah di luar negeri. Dan aku juga bukan terlahir kembali. Tidak ada buff yang ditambahkan. Apa menurutmu aku masih memiliki kesempatan untuk naik posisi? Ada. Aku dengan serius menepuk bahunya dan memberitahunya. Pada akhirnya, Shen Ziyi diseret pergi oleh beberapa penjaga keamanan. Sebelum pergi dia masih berteriak keras. Yunyo, orang yang paling kau cintai jelas-jelas adalah aku. Kau seharusnya tidak mencari orang lain. Apakah kita benar-benar bersama di kehidupan sebelumnya? Setelah menentukan target pernikahan, kedua keluarga langsung mengadakan pesta pertunangan untuk kami. Ayahku juga mengurus prosedur belajar di luar negeri untukku agar aku bisa belajar keuangan. Sebelum berpisah, dia memegang tanganku dengan enggan. Bocah nakal, karena sudah dijodohkan. Kamu tidak boleh lagi sembarangan kuliah di universitas. Kamu harus belajar keuangan dengan baik. Bisnis keluarga Yun nantinya harus bergantung padamu. Aku mencoba meminta uang saku dengan jumlah yang besar. Ayah, berikan sedikit uang. Berikan target kecil saja. Ayah langsung melompat dan berkata, enyahlah. Sudah kubilang, harta ayahku, aku tidak menginginkannya. Dia masih ingin ikut campur. Hari aku pergi, Kezhen menangis terseduh-seduh. Tuan muda Yun, bagaimana aku bisa hidup tanpamu? Jangan khawatir. Biaya sekolahmu sudah kubayar. Aku juga meninggalkan uang saku. Jangan berpakaian lusuh dan mempermalukanku lagi. Aku benar-benar tidak rela kamu pergi. Setelah aku lulus, aku pasti akan mengembalikannya kepadamu. Ngomong-ngomong, aku akan merindukanmu setiap hari. Haha, jangan menangis. Tawa itu terlalu menusuk telinga. Hari keberangkatan, komentar yang sudah lama diam kembali bermunculan. Shen Ziyi mencari Yunyo seperti orang gila. Apakah itu mencari pemeran pendukung pria? Itu mencari mesin ATM. Lihatlah, dia masih ingat nomor ponsel Yunyo di kehidupan sebelumnya. Dia ingin meneleponnya. Aku menunduk melihat ponselku. Akan pergi ke luar negeri, nomor yang lalu. Tentu saja harus diganti. Komentar terus memberitakan situasi Shen Ziyi. Dia dengan cemas menunggu di bawah asrama. Sekarang semua tempat membutuhkan uang. Biaya obat di rumah sakit juga tidak bisa ditunda lagi. Setelah berpikir lama, dia menemukan cara. Dia bisa meminjam uang dari Yunyo secara sukarela, secara alami. Yunyo pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk mengajaknya berkencan. Bagaimanapun, di kehidupan sebelumnya, ketika dia tahu bahwa dia tidak punya uang untuk membayar biaya sekolah, Yunyo dengan murah hati mengeluarkan kartu hitam dan tersenyum tipis dan bertanya, Saudari Shen, bisakah aku mensponsori biaya sekolah dan biaya hidupmu? Tapi kamu harus setuju untuk menjadi pacarku. Bolehkah? Shen Ziyi mengepalkan tinjunya. Jika Yunyo mengajukan permintaan seperti itu lagi kali ini, dia pasti akan menyetujuinya tanpa ragu. Tapi dia menunggu beberapa hari dan tidak melihat sosok Yunyo. Hingga Kezhen yang tidak sabar memberitahunya. Jangan menunggu lagi. Yunyo pergi belajar di luar negeri sehari setelah bertunangan dengan Gu Qinghan. Tidak akan kembali lagi. Telinga Shen Ziyi berdenging. Belajar di luar negeri? Di kehidupan sebelumnya, mereka tidak bertunangan. Pergi ke luar negeri bahkan lebih tidak masuk akal. Mereka bersama selama 6 tahun penuh. Melewati universitas, menghilangkan kepolosan, dia hanya menyatakan cinta pada Lu Jinian di hari pertama kelahiran kembali. Kehidupan sebelumnya dan sekarang. Bagaimana bisa terjadi perubahan sebesar ini? Shen Ziyi gemetar mengeluarkan ponselnya, memasukkan nomor ponsel yang sudah dihafalnya. Saat telepon tersambung, suara mekanis wanita memotong pikirannya. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak aktif. Dia tertegun di tempat. Nomor Yunyo tidak aktif? Dia melihat nomor telepon dengan cermat. Benar, angka yang terukir di benaknya selama 6 tahun di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini menjadi nomor yang tidak aktif. Shen Ziyi tertegun di tempat untuk waktu yang lama. Cukup lama hingga Lu Jinian di belakangnya mendorongnya dengan keras. Shen Ziyi, bayar uangnya. Uang makan 1.280 yuan yang kamu pinjam dariku. Belum dikembalikan sampai sekarang. Teman masa kecil di depannya itu tajam dan kejam, tanpa sedikit pun kelembutan dari kehidupan sebelumnya. Shen Ziyi dengan lelah menggosok pelipisnya. Jika pada hari dia kembali dari kelahiran kembali, dia masih membawa kegembiraan terhadap teman masa kecilnya. Maka setelah lebih dari sebulan realitas kejam,
Hanya Yunyo yang tersisa di hatinya. Tapi sekarang, dia hanya memiliki lebih dari 1.000 yuan yang tersisa di tubuhnya, yang diperoleh dari pekerjaan paruh waktu di bar. Uang ini bahkan tidak cukup untuk membayar biaya pengobatan. Shen Ziyi hendak mengatakan untuk menundanya beberapa hari. Seorang wanita tiba-tiba menjambar rambutnya dan memarahi dengan marah. Sialan, cepat kembalikan uang pacarku. Kepala Shen Ziyi berdengung lagi. Yunyo mengatakan dia punya tunangan, dan sekarang Lu Jinyan juga punya pacar lain. Semua ini seperti menekan tombol percepatan. Terlalu cepat untuk dipercaya. Dia melirik wanita di depannya, dan secara ajaib menemukan bahwa ini sebenarnya istri Lu Jinyan di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini, Lu Jinyan tidak punya uang untuk bekerja. Dia bertemu wanita ini 4 tahun lebih awal. Berputar-putar, kelahiran kembalinya malah membuat Yunyo dan Lu Jinyan bertemu dengan kekasih mereka lebih awal. Setelah mengeluarkan uang yang tersisa dengan linglung, Lu Jinyan mendengus dingin. Berjalan pergi dengan wanita itu. Ponsel tiba-tiba berdering, Shen Ziyi dengan bersemangat mengeluarkannya. Setelah menemukan itu bukan nomor Yunyo, dia dengan sedih menjawabnya. Suara wanita tua datang dari ujung telepon. Xiao Yi, rumah sakit mendesak ibu untuk membayar biaya pengobatan, cepat pikirkan cara. Kekesalan melonjak di hatinya, merobek hatinya yang hampir hancur. Semua masalah sejak kelahiran kembali membuatnya pusing. Shen Ziyi dengan marah memarahi ponsel. Jika tidak punya uang, tidak bisakah kamu memikirkan cara sendiri? Orang tua lain mengangkat anak-anak mereka. Mengapa kamu selalu mengikuti di belakangku untuk meminta uang? Lihat Yunyo, orang tuanya memberinya ratusan ribu uang saku sebulan. Kalian, tangisan tertahan terdengar dari telepon, dan omelan yang tak berujung. Sungguh malang nasibku, membesarkan anak perempuan tidak berbakti seperti ini. Sudah lebih dari sebulan tidak datang menjengukku di rumah sakit. Bahkan tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, Shen Ziyi menutup telepon dan beralih menggunakan sepeda sewaan. Di jalan, dia terus menghibur dirinya sendiri. Yunyo masih memiliki perasaan padanya. Tidak mungkin bertunangan dan pergi ke luar negeri tanpa memberitahu. Dia pasti marah karena dia menyatakan cintanya pada Lu Jinyan, jadi dia bersembunyi. Selama dia menemukannya dan mengatakan beberapa kata manis. Kehidupan ini akan mengulangi jalan kehidupan sebelumnya. Mereka masih akan bersama. Selama dia menjadi pacar Yunyo. Dia tidak perlu khawatir tentang uang lagi. Shen Ziyi ingat betul lokasi villa Yunyo. Dia tinggal di sana selama 2 tahun di kehidupan sebelumnya. Dia tahu setiap bunga dan pohon dengan sangat baik. Tapi sekarang kepala pelayan menghentikannya dengan waspada. Ini adalah rumah pribadi. Tidak bisa masuk sembarangan. Shen Ziyi menjadi cemas, ingatan kehidupan sebelumnya dan sekarang bercampur aduk. Aku pacar Yunyo, pernah tinggal di sini selama 2 tahun. Apakah kamu tidak mengingatku? Kepala pelayan menatapnya dari atas ke bawah, mencibir, sebelum memanjat cabang yang tinggi. Sebaiknya cari tahu dulu. Tuan muda kami baru saja bertunangan dengan Nona Gu dari keluarga Gu. Sekarang keduanya belajar di luar negeri. Pacar dari mana? Pergi ke luar negeri? Seluruh tubuh Shen Ziyi terasa dingin. Yunyo benar-benar pergi tanpa pamit. Dia tidak mencintainya lagi. Nada dering telepon berdering lagi tiba-tiba. Itu adalah nomor asing. Mata Shen Ziyi berbinar. Dengan gemetar dia mengangkatnya, tetapi dengan lemas perlahan merosot ke tanah. Suara dingin seorang wanita datang dari telepon. Nona Shen, obat ibumu telah dihentikan. Mohon segera lunasi biaya pengobatan yang tertunggak. Hari-hari belajar di luar negeri berlalu dengan cepat. Shen Ziyi seperti orang asing yang tidak penting dalam hidupku. Muncul dengan gembar-gembor, lalu menghilang tanpa suara. Tapi aku sangat jelas tentang keadaannya saat ini. Rentetan komentar selalu melaporkan dari waktu ke waktu, menyegarkan keberadaannya dalam hidupku. Kekasih masa kecil yang selalu dia pikirkan di kehidupan sebelumnya. Putus dengannya dengan tegas, berputar-putar dan bertemu dengan kekasihnya di kehidupan sebelumnya. Keduanya menjalin hubungan yang panas. Ibunya meninggal tak lama kemudian karena tidak dapat mengumpulkan biaya pengobatan. Sebelum meninggal, dia masih memaki-maki di rumah sakit. Mengatakan bahwa dia melahirkan anak perempuan tidak tahu diuntung. Hanya tersisa Shen Ziyi seorang diri, dari putri bangsawan yang tidak pernah menyentuh air. Menjadi pekerja keras yang bekerja 3 pekerjaan paruh waktu di waktu luangnya. Tetapi meskipun begitu, dia masih kekurangan uang. Hutang besar membuatnya tidak bisa bernapas. Di tahun kedua kuliah, Shen Ziyi memilih untuk keluar. Dia bekerja sambil mencari keberadaanku. Sayangnya, kami terpisah ribuan mil. Biaya perjalanan yang jauh dan biaya hidup di luar negeri. Sama sekali tidak bisa dia kumpulkan dengan bekerja. Hingga 4 tahun kemudian, aku menyelesaikan studiku. Pada hari pertama kembali dari studi di luar negeri, saya menerima telepon dari Kezhen, Yun Xiao. Sekolah mengadakan reuni teman sekelas. Apakah kamu mau datang? Kezhen sudah melepaskan kulit hitam dan kurusnya yang dulu dan menjadi pria karir yang cakap. Berlatih di cabang perusahaan atas nama saya. Ketika melihat saya, dia memeluk dengan berlebihan. Dengan nada bersemangat, Yun Xiao, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Tahukah kamu betapa aku merindukanmu? Mengapa kamu mengerutkan kening? Jika ada masalah, katakan saja.
Budak tua akan membantumu. Aku menggaruk kepalaku. Perusahaan memiliki bisnis di luar negeri. Saat ini, sulit menemukan orang yang cocok untuk ditempatkan di luar negeri dalam jangka panjang. Kezhen segera merekomendasikan dirinya sendiri. Kebetulan sekali. Aku memang orang yang terpilih untuk ditempatkan di luar negeri. Aku baru ingat bahwa Kezhen pernah berkata kepadaku. Orang tua dan adiknya tahu bahwa dia telah memasuki perusahaan besar dan setiap hari mengejarnya untuk meminta uang. Kezhen untuk menghindar dari mereka. Sudah bertahun-tahun tidak pulang. Dengan kata lain, dia benar-benar orang yang terpilih untuk ditempatkan di luar negeri. Saya tidak memiliki banyak waktu untuk berhubungan dengan teman-teman sekelas di universitas. Satu-satunya orang yang saya kenal di kelas hanyalah Kezhen. Sesaat sebelum reuni kelas dimulai, Shen Ziyi mendorong pintu masuk dengan debu di sekujur tubuhnya. Shen Ziyi dan saya hanya satu jurusan, bukan teman sekelas. Kedatangannya yang tiba-tiba memang agak mengejutkan. Tatapan penasaran berkumpul padanya. Saya hampir tidak bisa mengenalinya. Usianya sekarang hampir sama dengan usianya saat meninggal dalam kecelakaan mobil di kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia hidup makmur dan tidak pernah bekerja sehari pun. Setiap gerakannya penuh dengan keanggunan dan kemewahan. Sekarang, dia mengenakan pakaian lama yang pudar dan kelelahan yang tak terlukiskan di matanya. Sangat berbeda dari kehidupan sebelumnya. Rentetan peluru yang hilang untuk waktu yang lama mulai bergulir lagi. Aku hampir tidak mengenali pemeran utama wanita. Ini bukan lagi pemeran utama wanita. Paling-paling dia hanya pemeran pendukung wanita. Tidak benar. Bahkan bukan pemeran pendukung wanita, hanya orang yang lewat. Bisa dilihat. Shen Ziyi benar-benar miskin. Sudah hampir 6 tahun sejak dia dilahirkan kembali dan dia selalu gagal dalam berwirausaha. Dia juga selalu menyebut dirinya sebagai General Manager Shen. Dia telah dipecat berkali-kali. Bagaimana mungkin dia tidak miskin? Meski begitu, dia masih memperhatikan makanan dan minumannya. Dia sering bergumam bahwa dia dulu makan makanan lezat. Lucu sekali. Shen Ziyi jelas telah merawat penampilannya dengan hati-hati, tetapi dia masih tidak berani menatapku. Akhirnya, dia mengumpulkan keberanian untuk maju dan bertanya dengan lembut. Yunyo, aku dengar kelas kalian mengadakan reuni. Apa kamu akan datang? Jadi aku ingin melihatmu. Apakah kamu baik-baik saja selama ini? Reuni kelas dipenuhi dengan orang-orang yang tidak terlalu saya kenal. Aku dengan sopan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, langsung melewati Shen Ziyi dan pergi. Dia dengan gigih mengejarku. Di luar hotel hujan deras, aku berdiri di pinggir jalan memegang payung. Shen Ziyi berdiri di tengah hujan. Basah kuyup dan berantakan, bibirnya bergerak beberapa kali sebelum membuka mulut. Sudah tahu jawabannya tetapi masih menyimpan secercah harapan, mencoba bertanya, Yunyo. Apakah kamu masih mencintaiku? Aku menoleh, wajahku tenang, Nyonya Shen. Sebaiknya Anda pikirkan baik-baik, sepertinya kita tidak pernah saling mengenal. Bagaimana bisa berbicara tentang cinta atau tidak cinta? Sesuai keinginanmu, di kehidupan ini kamu tidak menerima kartu hitam itu. Dan aku juga tidak pernah memiliki hubungan apapun denganmu, kita dari awal hingga akhir adalah orang asing. Di langit muncul beberapa kalimat komentar tipis, seperti pertanda akan menghilang sepenuhnya. Sebenarnya tuan muda dari awal hingga akhir tidak pernah menjadi budak cinta. Bahkan di kehidupan sebelumnya, dia tidak sebodoh itu untuk mengorbankan kepentingan inti. Untung saja. Hampir saja Shen Ziyi menjalani kehidupan dari hasil pemberian orang lain. Setelah, Shen Ziyi akhirnya menjalani kehidupan yang seharusnya ia jalani. Komentar benar-benar menghilang, Shen Ziyi di depanku terlihat jelas putus asa. Dia memegangi kepalanya. Bergumam penuh penderitaan, aku salah. Saat aku terlahir kembali. Kamu bahkan belum pernah mengatakan sepatah kata pun kepadaku, aku langsung memutuskan hubungan kita. Di kehidupan sebelumnya aku memanggilmu Yunyo selama 6 tahun. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Bagaimana bisa aku kehilangan orang yang paling penting dalam hidupku? Air mata bercampur air hujan mengalir di wajahnya. Yunyo, tahukah kamu, aku selalu ingin pergi ke luar negeri untuk mencarimu. Tapi selama bertahun-tahun aku bekerja keras, bahkan tidak bisa menabung cukup uang untuk tiket pesawat pulang pergi ke luar negeri. Padahal di kehidupan sebelumnya, uang ini tidak lebih dari harga sebotol anggur merah. Bagaimana bisa? Sebuah Porsche Cayenne berhenti di sampingku. Pintu mobil terbuka, Gu Qinghan turun dengan memegang payung, setelah menerima tas di tanganku. Dia melirik ke belakangku, pupil matanya sedikit melebar. Yunyo, bukankah itu kakak perempuan yang bereinkarnasi dan patah hati itu? Versi yang lebih tinggi diperbarui lagi menjadi drama air mata di tengah hujan. Dia sengaja menarik alisnya ke bawah, berbicara dengan nada sedih. Yunyo, keluarga yang hancur dan dukungan metafisika aku tidak punya, tapi sandiwara air mata. Aku juga bisa langsung berimprovisasi. Aku bercanda sambil tersenyum. Kamu tidak perlu melakukan sandiwara air mata. Dia juga bisa naik jabatan. Aku mengetahui kabar pernikahan Yunyo dari berita. Saat itu aku meringkuk di loteng reot sewaan, dengan bosan bermain ponsel, di sampingku menumpuk kotak makanan dan botol minuman. Makanan sampah murah yang tidak akan pernah kulihat di kehidupan sebelumnya, ini menjadi 3 kali makan sehari untuk menopang hidupku.
Yunyo tersenyum cerah dalam berita. Masih menjadi tuan muda keluarga Yun yang tinggi dan perkasa, dengan kebangsawanan dan kelonggaran yang tak bisa disembunyikan dalam setiap gerakannya. Laporan itu menulis dengan jelas, dia akan segera menikah dengan putri sulung keluarga Gu, dan proyek kedua yang dikembangkan bersama oleh kedua keluarga juga akan segera diluncurkan. Aku menatap wajah tersenyum Yunyo dengan linglung, kelas kita terlalu jauh berbeda. Barang mewah yang dia beli begitu saja adalah uang yang tidak bisa kukumpulkan bahkan setelah bekerja selama 10 tahun. Kita hampir tidak akan bertemu lagi di jalanan kota Hai, yang paling membuat putus asa adalah aku ingin mendapatkan beritanya, tetapi hanya bisa mengandalkan berita. Dalam beberapa tahun setelah kelahiran kembali ini. Bukannya aku tidak pernah berpikir untuk memulai bisnis, aku menemukan beberapa pemilik perusahaan yang pernah bekerja sama denganku di kehidupan sebelumnya, tetapi mereka semua dengan tegas menolakku. Bahkan dengan tidak sabar menunjukkan jalan yang jelas kepadaku. Nona Shen, bisnis ini bisa menghasilkan uang jika dilakukan oleh siapapun. Jadi menurutmu siapa yang cocok untuk melakukannya? Aku baru menyadari, keberhasilanku dalam memulai bisnis di kehidupan sebelumnya. Bukan karena aku pintar, tetapi karena Yunyo membuka jalan untukku di belakangku. Tetapi saat itu aku mencoba menutupi rasa rendah diriku dengan paksaan. Dan merasa betapa tertekannya aku karena menoleransi temperamennya. Aku melihat berita pernikahan Yunyo untuk terakhir kalinya, sebuah ide berani tiba-tiba muncul. Aku akan menghentikan pernikahannya. Ide ini membuatku bersemangat, mungkin. Dia akan tiba-tiba mengingat kehidupan sebelumnya ketika melihatku, tiba-tiba jatuh cinta padaku lagi. Mungkin kita bisa kembali ke hari-hari cinta di kehidupan sebelumnya. Aku mengendarai mobil bekas yang kubeli dengan hemat, lebih dari 30.000 yuan, yang menghabiskan semua tabunganku selama setahun. Itu jauh dari senyaman Porsche Cayenne di kehidupan sebelumnya. Tetapi ketika penampilan Cayenne itu terlintas dalam benakku, hatiku terkejut, adegan hari ini tampaknya tumpang tindih dengan kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, aku berdiri di teras villa keluarga Yun. Ketika mengetahui berita bahwa Lu Jinyan akan menikah, aku juga gila dan impulsif seperti ini. Saat itu aku mengendarai Porsche Cayenne milik Yunyo. Menginjak pedal gas sampai mentok, hanya ada satu pikiran di benakku, menghentikan pernikahan Lu Jinyan. Aku tanpa sadar melihat waktu, 18 Maret, hari pernikahan Lu Jinyan di kehidupan sebelumnya. Ternyata juga hari pernikahan Yunyo di kehidupan ini. Dalam sekejap, seluruh darahku terasa dingin. Hanya beberapa detik terganggu, mobil tiba-tiba menyimpang arah dan menabrak pagar pembatas dengan keras. Sesaat sebelum kehilangan kesadaran, aku bahkan menunjukkan senyum lega, jika aku bisa kembali ke usia 18 tahun. Saat pertama kali membuka mata, aku pasti akan menerima kartu hitam itu. Dan ketika Yunyo bertanya apakah aku bersedia menjadi pacarnya, aku akan memeluknya erat-erat dan berkata dengan keras, Yunyo, aku bersedia. Ketika aku bangun lagi, yang kulihat adalah langit-langit putih bersih, dan bau disinfektan yang menyengat. Aku berjuang untuk bangun, tidak ada Yunyo, juga tidak ada kampus universitas yang familiar. Aku memegang perawat di sampingku. Dokter, apakah aku bereinkarnasi? Hari ini hari apa? Dokter itu menatapku dengan ekspresi rumit dan berkata kepada perawat di belakangnya. Pergi dan ambil CT scan lagi untuknya, lihat apakah ada bekuan darah yang menekan saraf setelah kepalanya membentur setir. Menyebabkan kebingungan otak. Wajahku terpantul pada mesin CT yang halus. Muda tapi penuh dengan perubahan dan kelelahan. Aku yang tidak punya apa-apa. Aku dengan sedih mengambil ponsel dengan layar retak di sampingku. Pernikahan Yunyo telah diposting ulang di seluruh jaringan. Netizen menghela nafas bahwa ini adalah pernikahan abad yang mewah. Setiap tempat memancarkan rasa tidak kekurangan uang. Bahkan ada orang yang menghela nafas bahwa masih ada cinta sejati dalam pernikahan keluarga kaya. Dalam beberapa tahun Yunyo belajar di luar negeri, Gu Qinghan harus terbang ke Eropa 2 kali setiap bulan, tidak peduli apapun yang terjadi. Tumpukan tiket pesawat tebal yang dikumpulkan telah menjadi saksi cinta mereka. Aku dengan sedih meletakkan ponselku. Yunyo sudah menikah. Lu Jinyan juga sudah menikah, menikahi wanita yang sama seperti di kehidupan sebelumnya. Hanya aku yang tertinggal di tempat, bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Pada hari aku keluar dari rumah sakit, aku secara tidak sengaja bertemu Yunyo di rumah sakit. Dia mengenakan setelan jas sederhana dan menggandeng tangan Gu Qinghan. Bersinar terang di tengah kerumunan. Aku berjuang untuk mengejar dengan keruk dan berteriak di belakangnya. Yunyo, dia berbalik. Aku hampir tidak berani berkedip karena harapan. Karena takut kehilangan ekspresinya. Tetapi tatapannya berhenti padaku sejenak, hanya mengerutkan kening dengan bingung dan berbalik. Dia tidak mengenaliku lagi. Dulu kami saling mencintai selama 6 tahun. Dulu aku mengandalkannya untuk menjadi kaya. Menjalani kehidupan yang boros. Masa lalu yang tak terlupakan itu sekarang. Hanya aku yang mengingatnya.